hidup kita untuk menyeimbangkan semua kehidupan kita yang awalnya rasanya nggak baik-baik aja. Tadi kan Irwan atau Wanca tadi gitu ya, ada pandemi nih, kemudian dia juga ikut gabung ke bunuh diri, grup pencegahan bunuh diri dan sebagainya tadi, itu kan kondisi yang nggak baik-baik aja ya. Artinya Wanca melihat situasinya sedang tidak nyaman, pandemi menutup akses kita kemana-mana, kegiatan kita berkurang jauh. Kemudian juga tadi melihat situasi, oh ternyata banyak juga ya teman-teman kita, orang-orang yang mungkin kita kenal atau mungkin kita juga nggak kenal, tapi ternyata hidupnya nggak baik-baik aja. Nah, dari sana akhirnya Wanca mulai bikin konten yang mengangkat tema-tema kesehatan mental. Nah, wellness sendiri seperti itu. Jadi bagaimana cara kita bertujuan dalam hidup kita ini menyeimbangkan seluruh aspek hidup kita. Wellness itu sendiri bukan hanya tentang kesehatan mental secara khusus ya, tapi tentang pekerjaan kita, tentang kehidupan kita, kesehatan kita, intake makanan kita pun juga sama. Jadi keseimbangan seluruhnya secara spiritual, emosional, fisik itu semua mencakup wellness itu sendiri. Oke, thank you Kak Kay. Nah, kalau misalnya dari sisi psikolog dan Kak Kay sendiri gitu ya, gimana sih tanggapan Kak Kay terhadap penggunaan sosial media untuk mengedukasi masyarakat gitu ya tentang wellness secara general gitu? Oke, mungkin kita juga banyak tahu bahwa media sosial ini dampaknya negatif ya. Banyak yang mengatakan akan kecanduan lah, kemudian tidak bisa bersosialisasi lah. Itu memang juga kenyataan gitu. Tapi di sisi lain ternyata penggunaan media sosial sendiri juga punya banyak dampak positif. Contohnya kita jadi ngerasa punya temen atau ngerasa bahwa oh kondisiku yang nggak baik-baik aja ini juga ada temennya nih. Bahkan mungkin ketika melihat konten-konten dari Wanca gitu kan ya, oh ternyata apa yang aku rasakan ini adalah kondisi tertentu ini ya gitu. Walaupun kita nggak boleh self-diagnose ya, tapi kan kita minimal ketika berpengetahuan, kita jadi lebih cepat seeking help-nya atau mencari bantuan profesional. Nah, ini juga yang aku jadi ingat kemarin ketika nyiapin materi ya. Oh, ternyata ini juga hubungannya dengan tesisku gitu. Tesisku juga hal yang sama gitu. Penggunaan sosial media, pencarian informasi kesehatan mental maupun wellness di sosial media ternyata meningkatkan atau mengubah persepsi kita, sikap kita terhadap profesional, contohnya psikolog ya yang sekarang mungkin masih ada stigma-stigma negatif, jadi lebih positif. Dan pengubahan stigma jadi lebih positif itu dihasilkan dari di sosial media yang makin booming nih kesehatan mentalnya. Sehingga dampak baiknya lagi adalah orang-orang jadi lebih mudah atau lebih percaya diri untuk seeking help. Karena kita kadang kalau nggak ngerti kondisi kita, nggak tahu bahwa situasi kita ini butuh pertolongan, kita nggak akan cari pertolongan kan. Jadi ini adalah dampak positif yang sangat baik dalam konten kreator, terutama orang-orang yang membuat konten-konten wellness tadi itu. Oke, thank you Kak Kay. Mungkin boleh Kak Kay mungkin kalau misalnya ada saran mengenai tips and trick gitu ya, gimana sih cara membalance penggunaan sosial media di kehidupan sehari-hari kita. Aku tahu misalnya kayak aku lagi kerja nih, tiba-tiba ada jeda 1 menit aja, aku pasti langsung megang HP, aku langsung cek gitu ya sosial media. Gimana tuh Kak Kay kalau ada trik dan tips khusus gitu? Sebenarnya yang paling penting tetap mindful ya. Artinya 1 menit itu daripada kita buat buka lagi HP, kenapa nggak kita diem aja dulu gitu. Itu salah satu cara kita untuk balancing tadi tuh. Wellness kan balancing life ya. Bahkan istirahat kita juga perlu balance loh. Kalau kita kerja, kita capek, kemudian ada waktu 1 menit kita buka HP lagi, artinya itu udah nggak balance dong. Artinya itu udah kecanduan tadi itu, adiksi tentang sosial media atau gadget gitu. Tapi ketika kita punya waktu 1 menit, kemudian dari lepas pekerjaan, kita sebaiknya melihat yang jauh kan. Kalau dari laptop gitu kan, kita perlu lihat yang jauh. Untuk menyeimbangkan kebutuhan mata kita juga, kesehatan fisik kita, sehingga tadi wellness-nya balik lagi seimbang. Jadi untuk salah satu tipsnya adalah lihat lagi diri sendiri, apakah kita tipe yang kebablasan, tadi kebanyakan megang HP, walaupun jelas dampak psikologisnya ada baiknya gitu kan dengan kita melihat sosial media, tapi lihat juga seberapa sering kita melihat sosial media. Dengan kebutuhan apa kita melihat sosial media? Apakah hanya distraksi atau memang kita mencari info atau mencari teman? Itu yang perlu kita tanyakan lagi ya ke diri sendiri ya. Selama ini aku udah balance belum sih? Oke, thank you Kakek. Jadi kuncinya adalah mindfulness.
apapun yang kita lakukan harus tahu intentionnya apa sebelum melakukan hal tersebut gitu ya Kak. Thank you. Oke, kita lanjut ke topik kedua nih mengenai proses membuat konten dan teori psikolog di balik sebuah konten gitu ya. Untuk Kak Irwan, karena semua yang di sini adalah seorang content creator gitu ya. Kak Irwan mungkin boleh nggak sih ceritain dan share sedikit nih, gimana sih proses pembuatan sebuah konten versi Kak Irwan? Oke, mungkin sedikit sharing tentang ini kali ya, step by step-nya nih dari mentah banget sampai jadi sebuah konten. Pertama-tama itu kalau jujur aku sebenarnya nggak pernah kayak bener-bener planning banget ya. Mungkin beda nih kalau misalnya pembuatan konten untuk misalnya branding atau untuk misalnya ningkatin awareness terhadap produk, misalnya kayak ada self hack. Itu mungkin beda nih strateginya. Tapi aku sebagai bisa dibilang kreator independen gitu ya, kreator sendiri gitu, kreator solo fighter gitu ya. Mungkin kebanyakan teman-teman juga pada jadi solo fighter atau mungkin ada juga yang anak brand di kantornya gitu. Itu pasti akan ada sedikit perbedaan, jadi nanti bisa diadaptasin aja. Tapi secara garis besar tuh sebenarnya tahapannya itu ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah pooling ide dulu. Terus yang kedua itu adalah drafting. Drafting ini masuk ke tulisan maupun aset lainnya yang dibutuhkan gitu ya. Terus kalau misalnya yang ketiga itu recording. Kalau dalam konteks aku berarti ilustrasi. Jadi recording itu bisa kayak syuting gitu ya. Kan kalau misalnya drafting itu kayak bikin skrip, bikin naskah, bikin outline kayak gitu. Menurut aku tetap itu nggak bisa dihilangkan sih proses drafting itu. Karena di drafting itulah yang paling penting buat bikin tentuin atau konten kita itu bakal bagus atau enggak. Lalu nanti abis kita recording atau mungkin pembuatan aset dan lain-lain, terakhir baru finalisasi dan upload gitu ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya basicnya adalah satu, kalau ide itu kita bisa banyak sih, dari mana aja tuh bisa. Jadi kita ada istilah, mungkin pernah dengar ATM atau amati tiru modifikasi. Jadi memang sebenarnya ada konsep seperti itu, di mana kita boleh ngambil misalnya, oh ada beberapa tren yang lagi rame nih gitu ya. Misalnya kemarin tuh istilah yang lagi rame, misalnya teman-teman ada yang tahu quiet quitting, yang istilah karyawan yang kerjanya secukupnya aja gitu, tapi sebenarnya kayak udah pengen cabut tapi gak bisa gitu ya karena masih butuh cuan, misalnya kayak gitu. Atau kita ngeliat lagi misalnya, oh lagi rame ini nih, misalnya kemarin tren, bukan tren sih, lebih ke isu perselingkuhan misalnya kayak gitu, itu kan juga lagi rame banget tuh. Yang kemarin Adam Levine selingkuh, Reza Arab selingkuh, siapa lagi selingkuh gitu ya. Dan banyak banget sebenarnya isu-isu yang lumayan nyambung dalam konteks ini. Kalau topiknya mental health tuh sebenarnya sangat banyak. Tapi bagaimana kita bisa mindful, kira-kira yang mana yang mau kita ambil ya, yang mana yang mau kita pilih ya gitu. Karena nggak semua hal harus kita ikutin gitu, karena nanti jadi capek sendiri, apalagi yang nggak sesuai dengan keinginan kamu. Nah kalau ide sih kurang lebih seperti itu. Kalau drafting lebih ke bagaimana nanti ke teman-teman bikin tulisannya nih. Misalnya mau bikin tulisan atau mungkin mau bikin naskah buat direkam dan lain-lain. Termasuk juga nyelipin kalau misalnya mau jualan nih. Kan biasanya kalau teman-teman afiliator pasti mau dong nyelipin produk yang mau diafiliasiinnya. Nah itu juga perlu tuh kira-kira linknya aku selipin gimana ya. Terus punnya atau punchline-nya tuh apa ya, CTA-nya apa ya, kayak gitu. Aku juga kadang-kadang kalau misalnya lagi ada collab, aku ada masukin seperti itu. Lalu nanti syuting, rekaman, itu udah masuk ke tahap yang istilahnya udah mau beres lah gitu. Oh sama jangan lupa kita pastiin dulu sumber-sumber yang kita ambil. Kalau aku kan kontennya lebih ke edukasi ya. Harus pastiin dulu sumber konten edukasinya itu bisa terpercaya. Jadi memang nggak boleh nih kayak misalnya sumber dari blog sembarangan atau mungkin sumber dari internet yang nggak bisa dipercaya. Dan juga siapa yang kita jadikan acuan sebagai sumber buat kita. Ini terutama buat konten edukasi ya teman-teman. Kalau misalnya humor atau bercandaan, kita lebih lihat ke isunya sih, apakah ini sensitif, apakah menyinggung perasaan orang lain. Jadi jangan sampai kita istilahnya demi viral kita merelakan, istilahnya kita harus ngejatuhin pihak tertentu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Lalu akhirnya upload gitu. Jadi bikin caption dan lain-lain, nentuin hashtag, karena menurut aku hashtag itu di beberapa platform, terutama di Instagram, karena aku aktifnya di Instagram, itu masih ngaruh sih. Dan di Twitter pun juga, karena banyak orang yang masih search-nya pakai keywords gitu. Itu sih Kak kurang lebih prosesnya. Maaf panjang nih jadi kayak kuliah marketing. Juga belajar banyak sih dari Irwan kalau boleh jujur. Thank you Irwan. Mungkin kalau
Tadi kan Irwan juga sempat share ya sedikit kalau dari sisi brand gitu ya, sebuah perusahaan mungkin strateginya beda gitu. Sebenarnya nggak beda jauh. Kalau misalnya aku boleh share sedikit. Untuk di Selfhag itu kita juga konten, kita ada 3 pilar sih. Pertama konten edukatif gitu ya. Karena seperti yang tadi aku ceritain bahwa wellness itu sangat westernized, dan untuk kita apply di Indonesia itu mungkin perlu cara-cara tersendiri nih yang mungkin bisa di-apply dan sesuai dengan value orang Indonesia tersebut gitu kan. Dan yang kedua adalah produk, karena memang kita company, we are a social enterprise gitu ya. Kita juga jualan beberapa wellness tools lewat Instagram kita. So itu pilar yang kedua. Dan ketiga, kita juga punya komunitas namanya The Group Hug. Dan 3 hal ini yang menjadi pilar kita setiap kita mau post atau mengangkat tema tertentu gitu. Nah, pertama sama sih, kalau dari The Selfhag kita sebenarnya come up with tema per bulannya untuk lebih gampang gitu ya kita susun. Misalnya Oktober ini kita akan mengangkat topik mengenai mental health, dan kebetulan karena tanggal 10 Oktober itu adalah World Mental Health Day gitu ya. Jadi Oktober khusus untuk Mental Health Day, dan untuk menyusun kontennya tersebut kita juga melakukan riset gitu ya. Dan tadi benar banget yang seperti Kak Irwan bilang, konten tersebut, riset tersebut harus ada legitimasinya. Apakah konten tersebut atau data-data atau informasi yang kita dapat itu bisa di-trust gitu. Dan jangan lupa untuk dikutip sebenarnya. Dan karena itu lebih ke validasi ya. Validasi konten. Setelah riset baru kita copy dan desain dan upload gitu. Dan kebetulan untuk konten The Selfhag aku sendiri yang buat. Jadi I totally understand hal-hal mengenai content creator gitu. So, thank you Irwan, very very helpful. Aku belajar banyak juga. Kemudian pertanyaan kedua nih, bagaimana sih proses menvalidasi sebuah konsep? Gimana cara kita tahu kalau konten A dengan tipe konten video misalkan, itu lebih banyak engagement-nya dibanding cuma foto aja? Oke, ini pertanyaannya buat aku juga ya tentang validasi konsep konten. Nah, jadi memang sebenarnya dengan semakin randomnya algoritma nih teman-teman ya, mungkin di sini pada katanya budak konten gitu ya, jadi kita ngeliatin insight, ngeliatin engagement gitu ya. Kadang tuh ada momen di mana emang itu jadi burden, tapi menurut aku balik itu semua kita harus mastiin apa yang udah kita usahakan, apa yang udah kita bisa kendalikan dan bisa kita lakukan itu udah maksimal nih teman-teman. Jadi memang kalau untuk proses validasi itu sebenarnya memang harus dicobain terus sih. Jadi kita nggak bisa nih validasi dari udah ngupload 2 konten, yang satu works, yang satu enggak, ya udah aku gini aja terus, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus bener-bener sekali, 2 kali, 3 kali, sampai mungkin belasan, puluhan. Dari sanalah kita mulai tahu, dan lama-lama secara nggak langsung, kalau dari pengalaman aku pribadi, kita tuh kayak ada komunitasnya sendiri gitu di sosmed kita. Dari mungkin, jujur aku tuh 2021 tuh kayak follower aku baru belasan ribu lah gitu. Jadi memang, tapi dari sana tuh aku benar-benar deket sama, bahkan aku masih ingat beberapa orang yang benar-benar engage sama aku dari awal gitu, dan mereka tuh justru kadang-kadang bisa ngasih feedback yang beberapa mungkin ada yang agak sembarangan, tapi sebagiannya juga ada yang konstruktif, dan aku jadikan itu sebagai feedback aku. Jadi memang validasi itu nggak cukup dari diri sendiri sih teman-teman, tapi dari istilahnya viewer teman-teman, atau mungkin ya berapapun jumlahnya follower itu, tapi mereka semua itu valid lah inputnya, dan kita bisa ambil yang baik-baik. Tapi kalau dari segi sendiri, lama-lama aku jadi tahu, ternyata dari Reels misalnya, atau dari TikTok misalnya teman-teman, itu kan mirip ya, atau mungkin dari carousel, karena kebetulan kalau aku pribadi konten aku lebih powerfulnya di carousel, itu ternyata ada yang mungkin dari segi likes mungkin lebih gedean dari Reels, tapi dari segi impact yang dihasilkan ternyata dari carousel lebih besar. Dan memang lama-lama kita jadi tahu, power konten aku tuh apa sih. Jadi ada yang mungkin power konten yang lucu, ada yang mungkin power kontennya edukasi banget, ada yang power kontennya mungkin lebih ke dia bikin tulisan doang, atau mungkin dia foto aja cakep udah banyak yang nge-like gitu kan juga bisa ya. Maksudnya tiap orang tuh rezekinya beda-beda, dan tugas kita adalah ngetahuin dulu nih, apa sih power kita, apa sih unique selling point kita, dan itu yang bisa kita sebar di semua konten kita gitu. Jadi kuncinya sih coba lagi sampai temu gitu, dan itulah bentuk validasinya.
dan jangan lupa minta feedback sama orang lain. Oke, thank you Kak Irwan. Oke, kalau tadi kan dari sisi content creator gitu ya, seorang mental health doodler. Kalau aku boleh cerita dikit, mungkin semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Kalau di Selfhack itu, seperti yang tadi aku juga sempat mention, bahwa kita itu ada social enterprise. Jadi pastinya penggunaan social media itu cukup penting ya, untuk awalnya meningkatkan brand awareness kita nih. Siapa sih di Selfhack, apa sih visi kita, apa sih misi kita gitu. Dan in the end, pada akhirnya kita bisa nih memberikan atau mempasarkan produk atau service kita gitu ya, yang kita tawarkan dari The Selfhack. Awalnya kayak gitu, jadi kita mulai posting konten di Instagram, kita sangat aktif di Instagram itu 2 tahun lalu. Aku juga test the water gitu ya, mana sih konten yang orang-orang suka gitu, mana yang mungkin engagementnya kurang gitu. Dan dari situ kita juga banyak belajar sih. Oh mungkin untuk wellness perlu banget nih edukasi konten yang cukup cukup simple, cukup mudah dimengerti, dan mungkin visually juga bagus gitu ya. Dan awalnya seperti itu. Dan kemudian kedua, setelah kita melihat konten apa yang berhasil dan mana yang enggak, dari situlah kita sambil membentuk relasi dengan followers kita. Jadi setelah komunitas online tersebut sudah dibentuk gitu ya, kita baru bisa menawarkan gitu ya produk kita dan service kita. Kalau dari sisi The Selfhack atau perusahaan seperti itu. Dan tipe konten apa yang bisa dibilang lebih berhasil gitu ya dibanding yang lain, sebenarnya macam-macam. Tapi kita sadar, The Selfhack tuh nyadar kalau it is not really about the content, tapi mengenai jam kapan sebenarnya yang kita post gitu. Karena memang kita target kita adalah seorang mayoritas gitu ya, seorang perempuan di usia sekitar 22 sampai 35 tahun. Jadi kita targetin mereka itu ketika let's say ketika mereka bangun tidur gitu. Terus lunch time, dan juga ketika mereka pulang kerja atau pulang kuliah, di mana mereka juga bisa melihat sosial media, dan we use that content gitu sebagai reminder sebenarnya. Kayak hey, don't forget to drink, for instance. Contohnya seperti itu ya. Gitu sih. So thank you, Irwan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau dari sisi teknis, Kak Irwan, bagaimana sih mengatur waktu dan scheduling konten tersebut? Nah, tadi aku udah share sedikit gitu ya. Ada nggak sih trik and tips versi Kak Irwan? Mungkin waktu postnya harus di pagi hari gitu, atau di sore hari, atau di malam hari, atau subuh gitu, misalnya. Oke, iya nih, kalau masalah timing gitu, sebenarnya beda-beda ya, tergantung juga tujuannya apa sih kita bersosmed itu, bermedia sosial itu tujuannya apa. Kalau di aku sendiri sebenarnya nggak ada waktu yang khusus sih. Jadi kalau misalnya bisa dibilang tiap orang tuh ada beda-beda nih polanya. Tapi karena aku kreator independen dan sebenarnya bisa dibilang market aku tuh luas ya, dan aku nggak pernah specified itu. Beda nih sama The Selfhack yang mungkin punya target khusus ya, karena memang produknya juga lebih cocok untuk digunakan pada demografi orang tertentu nih gitu. Kalau aku sebenarnya nggak juga sih, nggak benar-benar ada waktu khusus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat di insight-nya profil atau akun teman-teman itu ada loh. Kalau misalnya teman-teman udah pakai akun kreator, itu udah ada informasi kayak, oh ternyata followers kamu demografinya kayak gini loh. Berapa persen pria, berapa persen wanita. Terus berapa persen yang aktif di jam sekian sampai sekian. Bahkan harinya pun ada kira-kira kapan. Nah itu mungkin bisa teman-teman coba ikutin di sana. Aku sebenarnya pernah riset kecil-kecilan sih Kak. Kayak riset-riset sendiri gitu. Kayak coba ngupload Kamis jam 7 pagi. Coba ngupload Minggu jam 12 siang kayak gitu. Dan tapi nggak pernah sampai dibikin kayak Excel-nya atau something gitu lah. Tapi dari sana aku nemuin bahwa kok polanya nggak ada pola gitu ya. Jadi kayak nggak ada bener-bener yang jelas gitu. Cuma mungkin jangan sampai baru nguploadnya misalnya kayak jam 12 tengah malam gitu ya. Karena orang-orang kan pada tidur, apalagi di Indo gitu ya. Jadi kayaknya sih wise-nya adalah di jam-jam bangun sih. Oh sama satu trik, sebenarnya kalau di Instagram itu kan nanti kan ada kayak, oh waktu aktifnya jam segini nih. Bisa diupload mungkin kayak 1-3 jam sebelum jam aktifnya yang lagi rame-ramenya. Kalau di aku pribadi, aku jadi spill deh. Aku ramenya tuh biasanya jam 3 sampai jam 6. Itu tuh bisa 1,2 sampai 1,5 kalinya yang di jam 12 sampai jam 3. Tapi aku nguploadnya biasanya jam 12 sampai jam 3 gitu. Jadi kayak biar dapet tuh satu hari gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi
setelah aku cobain beda-beda tipis sih sama upload pagi sama upload yang sore gitu. Tapi kan yang penting ngefeknya, mungkin ada ngaruh ke reach-nya. Gitu sih Kak kalau aku. Oke, thank you Irwan. Itu interesting sih, karena aku juga baru sadar mungkin jam 3 sampai jam 6 sore itu adalah waktu-waktu dimana kalau aku ngantor tuh udah kayak, oke, aku perlu pulang, aku capek gitu loh. Jadi mungkin that's also perfect timing gitu ya untuk ngelihat sosial media. Betul. Oke, pertanyaan terakhir untuk topik yang kedua ini untuk Kak Kay. Kalau dari Kak Kay sendiri nih, kita sebagai manusia kan punya emosi gitu ya, yang sangat kompleks. Mungkinkah kita tertarik dengan jenis konten tertentu? Kalau dari sisi psikolog misalnya, apakah benar orang lebih suka melihat video gitu ya dibanding still images gitu? Dan kenapa? Oke. Anyway, sorry kalau suaranya agak ini ya, soalnya di rumahku hujan banget gitu. Tapi dari pertanyaan ini sebenarnya aku pengen mengagumi dulu atau takjub nih sama Kristi dan Wanca nih yang ketika berkonten itu ternyata emang sudah menerapkan banyak teori-teori psikologi gitu ya. Soalnya karena aku bukan konten creator sepenuhnya gitu ya. Aku nge-Instagram tapi bukan yang harus nonton tiap hari gitu kan ya. Dan aku nggak belajar ke sana, yang aku pelajari kan psikologi ya. Dan psychologically speaking, emang semua yang diomongin Kristi dan Wanca tadi adalah hal-hal yang paling penting untuk konten itu bisa berdampak gitu. Karena konten itu bisa berdampak terutama untuk kita secara psikologis positif gitu. Itu yang pertama adalah konten-konten itu sendiri harus punya touching, bahasanya apa sih? Dalam setiap konten itu kita perlu memasukkan diri kita gitu ke konten itu. Touching point. Ya, iya betul, touching point. Jadi artinya kita nggak semerta-merta langsung posting aja gitu tanpa kita mengikuti, tanpa kita harus lihat kita sendiri punya opini apa nih. Bahkan untuk teman-teman yang di sini karena afiliator gitu ya, bukan berarti kita cuma pasang link doang kan gitu, tapi sebaiknya ada emotional touch-nya juga. Bahkan opini-opini pribadi, kenapa sih barang ini gitu ya, kalau mungkin buat teman-teman di sini gitu, kenapa sih barang ini penting atau berguna untuk kita, apa sih yang membuat kita mau ngejual barang ini kalau untuk teman-teman di sini gitu ya, dan termasuk untuk Kristi dan Wanca kan beda ya tujuannya dalam bersosial media gitu. Kalau Kristi emang untuk menjual, jadi Kristi emang banyak konten-konten yang mengarah ke jualannya gitu kan. Tapi tetap ada opini pribadi kan, artinya tadi research atau passion yang emang diikuti oleh Kristi dituangkan tuh ke konten-konten itu. Wanca pun sama gitu. Walaupun tertarik dengan psikologi kan nggak semua hal psikologi dibahas juga kan gitu. Tadi ada juga konten-konten khusus yang mungkin tentang depresi, yang memang tadi berhubungan dengan kelompok anti bunuh diri tadi itu, atau apapun yang memang nggak semua kemudian kita masukkan gitu ke konten kita sekalipun kita tertarik di hal-hal itu, karena opini pribadi kita ini penting banget. Dan yang juga penting adalah setiap kali kita posting sesuatu yang bisa berdampak bagi orang lain, itu perlu berdampak dulu untuk diri kita nih. Jadi apa yang ada dari diri kita dituangkan secara general gitu ya. Kemudian itu bisa meraih orang-orang juga secara psikologis agar juga berdampak gitu. Kalau kita nggak ngerasa itu ada dampaknya buat kita sendiri, orang lain juga pasti nggak akan ngerasa itu ada dampaknya. Jadi emang wajib banget yang pertama menunjukkan sisi kita sebagai manusia dalam si konten itu sendiri. Kemudian konten seperti apa yang umumnya lebih berdampak, tidak balik lagi emang beda-beda ya, tergantung orangnya, tergantung tujuannya. Tapi secara umum gitu, konten-konten carousel atau IG feeds itu biasanya lebih banyak ngena ke kita secara personal. Karena kita akan reflect something gitu ketika membaca doang atau melihat warna dari si konten itu. Kita akan lihat lagi ke diri kita, iya ya, ini aku banget gitu. Sedangkan kalau untuk yang IG Reels atau video-video akan lebih banyak membuat kita merasa bahwa, oh ini ilmu pengetahuan gitu. Enggak benar-benar langsung relate ke kita. Karena secara umum, secara psikologis kita melihat video itu adalah orang lain yang kita lihat, gitu, bukan diri kita sendiri. Jadi tidak direfleksikan balik. Kemudian kalau untuk agar kita bisa lebih in touch dengan orang atau merasa lebih personal, itu kebanyakan versi-versi kayak IGS gitu ya, stories. Sehingga kita bisa keep in touch dan merasa bahwa, oh kita ini temen gitu.
Contohnya mungkin kalau kita lihat IGS artis-artis atau influencer gitu kan nggak semua tentang jualannya kan, tapi tentang ada kehidupannya pribadi. Sehingga kita ngerasa, oh kita tahu kehidupan mereka secara personal gitu. Dan untuk TSH dan Wanca sendiri, aku lihat sekilas gitu ya kemarin-kemarin juga kan hal seperti itu yang sama ya. Jadi untuk konten-kontennya itu emang beda-beda dan dampaknya emang pasti beda-beda. Tapi balik lagi semua hal harus ada touching point-nya dan ada sentimen emosional yang perlu kita masukkan. Termasuk harapan di sana ya. Harapan dari si konten ini nih, kayak ada kita menunjukkan bahwa hidup ini baik-baik aja dan akan semakin baik dengan konten-konten kita. Itu yang paling penting. Oke, thank you Kakek. Aku juga belajar banyak banget nih dari Kakek. Kayaknya aku juga harus jadi salah satu ini deh, part of Academy Creator Tokopedia nih. Kayaknya aku mau sign up abis ini. Benar-benar berguna banget buat content creators ya. Oke, untuk topik yang ketiga, kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai learning from wellness content yang udah dipublish so far sama Kak Wanca atau mungkin dari The Self Hug juga gitu ya. Menurut Kak Irwan, konten yang paling baik dan mungkin bisa dianggap berhasil menghasilkan engagement yang banyak. Konten yang seperti apa sih? Mungkin tadi juga udah sekilas dibahas gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dispesifikasikan versinya Kak Irwan sendiri gitu. Kalau versi aku, tapi ini perlu di-note ya teman-teman. Kalau aku kan lebih ke edukasi dan nggak jualan gitu ya. Kalau misalnya brand itu kan beda. Kalau teman-teman afiliator juga beda. Kalau aku sendiri sebenarnya power konten aku adanya di carousel sih. Tapi memang itu proses pembuatannya juga lebih lama dibandingkan video, dibandingkan single post, atau mungkin dibandingkan IG story dan even IG live gitu ya. Tapi menurut aku itu juga ada some kind of satisfaction dalam membuatnya. Karena ketika kita udah tahu nih, oh ternyata memang ini efeknya besar gitu ya. Sedikit banyak itu juga akan fulfilling ke diri kita sendiri gitu. Ini juga lumayan penting ya teman-teman ya. Jadi teman-teman afiliator di sini walaupun juga content creation juga nih gitu ya. Itu memang jangan sampai kita lupa untuk menaruh value kita sendiri karena nanti jadinya hambar. Jadinya kamu kayak kerja gitu kan. Udah kerja terus bikin konten kerja juga gitu. Jadi capek gitu lama-lama. Jadi jangan sampai kita lupa untuk menaruh value kita juga. Share lah apa yang memang kamu share dan fokus juga pada istilahnya lebih ke impact-nya demi ke kebermanfaatan kamu buat orang lain dibandingkan cuma sekadar oh aku pengen ngejar cuan, oh pengen ngejar produk gitu ya. Ya jelas kita pengen pasti teman-teman afiliator mungkin pengen kliknya banyak nih atau mungkin bahkan yang beli lewat linknya banyak nih. Mungkin kalau The Self Hug juga mau nih kayak ayo produk-produkku biar laku juga ya semua siapa sih yang nggak mau gitu ya. Kita juga ini pasti butuh cuan gitu dan aku juga siapa tahu ada collab-collab lagi dan lain-lain gitu. Tapi pada dasarnya menurut aku yang paling penting itu adalah engagement. The real engagement itu bukan cuma sebatas numbers teman-teman. Tapi bagaimana orang-orang bisa take over atau take something dari apa yang dia lihat dari sosmed, dari waktu dia yang berharga yang dia buang untuk baca konten kita gitu ya. Bahkan uang yang dia keluarkan untuk dia beli produk teman-teman gitu misalnya teman promosikan itu bisa berguna buat mereka dan kita jadi perpanjangan tangan buat mereka nemuin itu biar mereka dapetin apa yang mereka butuhkan. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin kalau dari Kak Kristi. Thank you Kak Irwan. Mungkin sebenarnya sama gitu ya. Kita juga baru sadar bahwa konten carousel buat kita tuh memang lebih banyak engagementnya. In term of engagement dalam tanda kutip likes dan save dan lain-lain ya. Cuman karena juga naturnya sama gitu. Ya seperti tadi aku juga sempat bilang bahwa kita ada 3 pilar gitu setiap kita mau upload atau masukin konten di sosial media, salah satunya adalah edukatif dan kita baru sadar ternyata konten edukatif itu sangat-sangat penting dan sebenarnya dan yang aku lihat juga adalah sosial media itu sangat penting dalam membentuk kebiasaan baru tersebut gitu. Dengan mereka membaca konten kita mungkin nggak perlu kayak spend 3 jam untuk baca teori wellness gitu, tapi dengan kita cuma mau lihat cuplikan-cuplikan apa yang di post di feed itu, kita juga udah mulai bisa dibilang menambah ilmu kita ya secara nggak langsung gitu. So aku setuju banget sama Irwan. Dan kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya oleh content creator. Sebenarnya mana sih yang tepat ngikutin apa yang audiens mau atau yang kita mau?
tadi sempat juga disinggung. Oke, jadi masalah kita mau mau bikin konten buat orang lain atau mau ngikut-ngikut suka-suka kita aja nih bikinnya. Nah, itu juga sebenarnya menurut aku salah satunya bisa menimbulkan kegalauan ya, teman-teman ya. Karena ada istilah tuh namanya riding the wave gitu ya, ngikutin permintaan konsumen gitu, permintaan pasar gitu ya. Ngikutin yang lagi hits, yang lagi tren. Tapi kadang-kadang kita kan juga nggak bisa ya selalu 100% ngikutin itu gitu. Jadi menurut aku sih balik lagi kira-kira yang mana yang kamu sanggup. Kita lihat juga nih kapasitas kita, kira-kira yang mana yang mau kita ikutin dan emang kita bisa nge-share-nya atau kagak, karena nggak semua hal itu bisa kita, istilahnya kalau misalnya kita mau nge-share hal itu kan kita juga perlu pertanggungjawaban nih. Tapi nggak ada salahnya juga sih buat ngikutin apa yang kira-kira orang lain mau gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener 100% kita banget atau 100% orang lain banget, tapi kan kita bisa cari yang jalan tengahnya nih, 60-40, 70-30 gitu. Jadi kita ganti-ganti aja dari sana. Karena menurut aku riding the trend itu juga perlu sih. Karena misalnya nih kayak baru-baru awal pandemi gitu ya, itu kan orang-orang pasti nyari masker, nyari spray gitu ya, antibakterial spray dan lain-lain gitu. Itu banyak banget yang butuh dan bisa aja kalian nge-sharein itu. Oh ya, ini ada yang murah nih guys, masker gitu ya. Terus langsung klik 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 gitu kan. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau saran aku sih atur porsinya aja sih, dan nggak ada salahnya buat coba sekali-sekali dengerin juga orang-orang maunya apa, lalu kita refleksikan lagi ke diri kita. Kayak gitu sih. Kalau dari segi brand gimana nih Kak, kira-kira Kak Kristi? Oke, kalau dari segi brand, sebenarnya aku juga mungkin nambahin gitu ya, konten social media The Savak yang paling berpengaruh itu ketika kita localize the content. Jadi maksudku ada localize the content yang seperti tadi Kak Irwan juga singgung, misalnya lagi tren pas pandemi kemarin, oh ya orang-orang buru-buru untuk beli masker gitu. Tapi gimana sih cara kita mengemas topik yang kita angkat itu dengan situasi yang ada di Indonesia gitu misalnya. Jadi kemarin itu ada sempat kita buat salah satu IG feed gitu ya, carousel, kita mengangkat tema Ramadan. Gimana sih cara berpuasa yang mindful? Gimana sih, let's say sebagai seorang non-muslim gitu, merespect orang yang sedang berpuasa gitu, dan sebaliknya gitu. Dan hal-hal dan konten-konten yang di localize tersebut sebenarnya yang lebih seperti yang tadi kakek juga sempat singgung, memiliki touching point itu gitu. Dan itu sih buat The Savak yang bisa dibilang bisa sangat engage dan bisa berhasil ya kalau bisa dibilang seperti itu gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir untuk kakek dari sudut pembuat dan konsumen gitu ya, pengalaman dan pengetahuan yang relate dan masuk ke hati gitu. Itu konten mungkin bisa seperti apa sih kalau misalnya dijelaskan kayak mungkin berpengaruh dengan psikolog kita gitu ya, cara kita dari pikiran kita dan emosi kita. Dan kalau misalnya dari kakek, adakah kayak tips atau saran-saran tertentu yang sebagai content creator gitu ya, yang bisa kalau bisa dibilang yang bisa relate dengan content creator dan juga psikolog tersebut gitu. Oke, terima kasih Kristi. Ya. Sebenarnya ini sama kayak yang tadi pernah dibahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau ini tergantung tujuannya mau apa. Kalau tujuannya memang mau jualan itu tadi, atau tujuannya mau mengedukasi, itu jelas akan beda. Tapi yang sama adalah personal touch-nya. Jadi kalau emang buat bisnis gitu, emang akan jauh lebih baik ketika kita lihat pasar, yang lagi hits itu apa, yang lagi dibutuhkan itu apa, kemudian kita kasih personal touch kita terhadap si barang itu gitu. Cerita kita sendiri atau sentimen publik tentang hal itu, atau kemudian hal-hal yang memicu emosi gitu ya. Kan semua hal yang viral itu kan pasti ada emosinya ya, yang dimuat di sana ya, entah emosi positif atau negatif gitu kan. Nah, ini yang perlu kita lihat kalau memang tujuannya untuk jualan. Emang penting banget untuk lihat orang-orang dibandingkan lihat kita sendiri. Tapi untuk pendidikan atau edukasi pun juga sama sebenarnya ya. Kita perlu lihat orang-orang tuh butuhnya apa sih, pengetahuan tentang apa sih. Kayak misalkan kalau Wanca bilang tentang depresi atau cerita tentang depresi atau bunuh diri, yang seperti apa sih yang akan relate ke semua orang gitu kan. Sehingga kita bisa menjadikan semua itu balance, dan wellness tadi itu, wellness itu bukan hanya konten ya, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang kadang kita lupa adalah
kita membuat sesuatu, entah konten, entah apapun, jangan lupa bahwa berdampak itu untuk dua pihak, yaitu diri sendiri dan orang lain. Karena kalau apa yang kita buat itu nggak berdampak buat diri kita sendiri, nggak ada ngaruhnya buat kita, juga nggak akan ngaruhnya buat orang lain. Dan dampak ini tadi sebenarnya bisa macam-macam ya. Cuan juga dampak kan buat kita gitu kan. Bikin kita happy juga kan gitu. Itu bisa dijadikan turning point gitu ya, bahwa oh aku butuh cuan gitu. Jadi emang aku akan bikin konten dengan tujuan biar berdampak sama aku, biar aku dapat uang banyak. It's okay gitu. Kita sebagai manusia yang balancing kehidupan kita, nggak apa-apa kok kalau emang kita mau bertujuan ke sana. Jadi nggak harus semua wellness atau kesehatan mental itu hanya berhubungan tentang psikologis kita gitu. Kalau emang ada tujuan-tujuan lain, material, kehidupan, kan ya secara umum kita pasti tahu ya bahwa kita nggak bisa hidup hanya dengan emosi doang gitu loh. Dan dampak ini juga bukan hanya kita sendiri kan, ketika kita tahu bahwa kita bikin konten untuk berdampak diri kita sendiri dapat uang, orang lain juga mungkin berdampak dengan cara yang lain. Misalkan dengan dia punya tools tertentu atau barang-barang tertentu yang bikin kayak jurnal di ini TSH ini kan, dia jadi punya jurnal ini untuk membantu kehidupannya, itu juga oke banget. Jadi yang jangan pernah dilupakan adalah ketika kita membuat apapun, kita perlu melihat kedua dampak itu tadi. Berdampak nggak sama diri sendiri dan berdampak nggak buat orang lain. Tapi jangan juga terlalu self-centered gitu ya. Kayak tadi mungkin kalau Wanca bilang 70-30, kalau 70-nya diri sendiri, kayaknya sebagai orang biasa nggak akan ngejual juga deh gitu. Kalau Raffi Ahmad mungkin ya oke gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa gitu, yang nggak seterkenal itulah gitu, memang akan lebih baik untuk memasukkan hal-hal pribadi kita sedikit aja gitu. Dalam artian, ya ini ada hubungannya dengan kita, tetapi bukan tentang kita, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Giving tadi itu yang perlu jadi mindset ya utama kita, bahwa oke, aku harus giving, memberi ke siapa? Memberi ke diri sendiri dan memberi ke orang lain. Itu sih yang paling penting. Oke, thank you Kakek. Oke, ini kita akan pindah langsung ke Q&A session. Udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman sekalian di chat box. Aku mulai dari pertanyaan pertama, yaitu dari Gita. Pertanyaannya adalah, kalau content creator mau cari peluang project, itu emang harus join ke grup atau komunitas. Di sana kita harus bersikap fleksibel, tapi kadang-kadang harus berani, sorry to say, menjilat, atau kelihatan dan dikonsider oleh potential client. Ada sarankah bagaimana bisa fleksibel namun tetap bisa membaur dan mendapatkan peluang? Mungkin kita mulai dari Kak Irwan dulu ya. Oke. Iya, jujur awal-awal aku mulai ngonten juga aku sempat kayak join some komunitas gitu. Tapi memang bisa dibilang mungkin nggak menjilat kali ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa networking gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks menjilat itu kan berarti kita kayak maksain sesuatu atau kita sampai membohongi orang lain gitu ya. Kita nggak jujur sama diri kita sendiri juga gitu. Dan yang paling parah itu adalah ketika kita istilahnya ngomongnya A tapi kelakuannya B gitu. Jadi itu memang juga bahaya nih buat teman-teman ya. Walaupun kita juga nggak harus semuanya kita bagiin juga sih ke media sosial atau ke orang lain gitu. Pasti kita juga punya batasan masing-masing. Cuma kalau dari sini biar lebih bisa fleksibel, biar juga tetap bisa dapat peluang gitu ya. Menurut aku sih lebih ke ningkatin value kamu juga sih gitu. Jadi memang walk the talk gitu loh. Jadi kayak kamu ngomongnya apa, kamu lakuinnya juga apa. Dan itu lama-lama istilahnya bakal shine juga gitu loh. Jujur aku sendiri sebenarnya awal-awal juga nggak langsung dapet project or dapet ajakan kolaborasi gitu. Awal-awal tuh kayak 6 bulan pertama lah itu kayak sepi, asik-asiknya sendiri gitu sharing. Tapi dari sedikit tuh lama-lama jadi kebangun gitu. Tapi mungkin dengan gabung ke komunitas itu bisa istilahnya accelerate lah, bisa mempercepat peluang kamu untuk dapat project-project terlepas dari istilahnya apapun yang kamu lakukan gitu, terlepas dari jumlah follower dan lain-lain. Tapi menurutku sih tetap balik lagi ke value kamu sendiri juga harus di show gitu. Jadi jangan ragu-ragu buat mulai kontenmu dan persering gitu dan mulai explore juga kamu bisanya apa aja kayak gitu. Dari sana sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya wadahnya men-betray kamu, oke, banyak wadah lain yang mau sama aku kayak gitu. Jadi
bisa sampai di titik itu. Menurut aku bisa kok. Oke, thank you Kak Irwan. Berarti memang just be yourself ya sebenarnya, dan stick with your value. Aku juga setuju sih Tuh. dengan itu. Oke, pertanyaan kedua dari Intan. Biasanya sebagai content creator, kalau bikin konten kan ada yang memuji, ada juga yang mengejudge negatif. Secara psikologis, itu jadi membuat insecure atau kontennya itu malah tidak sesuai tujuannya yang kita buat. Kadang ada yang komen negatif lah atau memprovokasi. Gimana sih kita bisa menghadapinya kalau dibalas kadang tidak ada habisnya. Kalau dimatikan komentarnya juga berkurang engagement-nya. Nah, ini mungkin kita bisa bahas dari sisi psikologis ya, Kak G. Oke, terima kasih Intan. Anyway, kayaknya Intan ini temanku dulu deh. Kita ketemu lagi di sini. Oke, hubungannya antara gimana caranya kita bisa balancing lagi ya sebenarnya ya, apa yang kita lakukan itu agar berdampak buat diri kita dan berdampak buat orang lain, dan sebenarnya yang paling utama adalah apapun yang kita lakukan pasti ada yang ngejudge nggak sih? Ada aja gitu, pasti orang yang meremehkan, merendahkan, bahkan ngomongin jelek gitu. Sebaik apapun kita gitu. Jadi balik lagi, kalau emang kita mau bikin sesuatu gitu, tujuannya tadi apa? Emang mau berdampak buat diri sendiri, artinya berdampak diri sendiri itu misalkan bikin konten emang buat ningkatin skill, berarti itu berdampak buat diri sendiri kan? Ya udah, stick pada tujuan itu. Tetap ke sana, sejelek apapun orang, ya kita emang tujuannya adalah mau belajar. Tujuannya adalah kita mau lihat tadi engagement-nya nih. Kalau kita nggak sering nambahin konten kita, nggak mungkin kita tahu kan engagement yang paling bagus tuh yang mana, yang gimana bentuknya gitu. Jadi apapun yang mereka katakan, ya kita lihat aja, tapi jangan sampai itu masuk ke kita sebagai persepsi bahwa mereka mendefinisikan kita gitu. Dan ini sebenarnya secara general ya, apapun itu konten kita yang dianggap jelek pun atau kata-kata negatif orang lain secara general dalam kehidupan kita, selalu ingat-ingat bahwa kita punya value kita sendiri, self-worth kita sendiri, dan semua omongan orang lain, entah sebenarnya baik atau jelek, tidak pernah mendefinisikan diri kita gitu. Artinya kalau tadi Wanja nih berarti jago banget ya, pinter banget misalkan gitu. Seandainya Wanja tidak merasa bahwa dia pinter, ya itu berarti definisi itu tidak sah kan gitu. Apapun yang kita definisikan tentang diri kita sendiri yang paling penting sebenarnya. Entah itu baik atau buruk, jadi pujian ataupun kritikan dari orang lain sebenarnya tidak pernah mendefinisikan kita. Tapi kita bisa ambil hal baiknya. Contohnya kalau emang ada negatif feedback gitu ya. Oh, negatif feedbacknya tuh apa sih? Apakah dia menyerang diriku secara pribadi atau dia menyerang kontenku? Artinya, oh mungkin ada sesuatu yang bisa aku ubah dari kontenku agar lebih baik. Mungkin pewarnaannya atau mungkin kata-katanya, itu bisa diambil. Tapi balik lagi, semua hal itu tidak mendefinisikan kita kecuali kita sendiri ya. Jadi tetap maju aja karena kita butuh cuan, mungkin kita butuh wellness juga gitu. Sehingga ya udah, nggak apa-apa semua itu gitu. Oke, thank you Kak Kay. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari Desi dan Afif. Karena pertanyaan agak mirip, kita jadiin satu. Kalau untuk ibu rumah tangga, mungkin bisa Kak Kay ini sebagai seorang istri dan juga seorang ibu gitu ya. Cocoknya jadi content creator di bidang apa ya? Atau mungkin Kak Irwan kalau lebih paham juga nih mengenai content creator dari sisi perempuan, boleh juga, nanti aku juga bisa tanggapin. Dan untuk content creator baru, apa yang bisa dilakukan kalau bingung mulai dari mana dan tidak percaya diri? Oke, mungkin dari kakek dulu. Oke, mirip-mirip ya berarti ya untuk ibu rumah tangga maupun untuk orang yang baru nyemplung nih di content creator gitu kan. Sebenarnya balik lagi tentang seperti yang tadi Wanca dan Kristi bilang ya, semua hal itu kan dari pengalaman personal ya sebenarnya ya. Jadi kita ada insight sesuatu karena hal-hal pribadi kita sendiri. Nah, bisa dilihat lagi untuk yang bertanya tadi ya, yang sering aku lakukan tuh apa? Yang pengen aku tunjukkan tuh apa? Konten-konten ibu rumah tangga banyak kan yang juga berhasil gitu ya. Artinya itu tidak pernah menjadi batasan sebenarnya, mau baru, mau dia ibu rumah tangga, mau apapun statusnya, selama kita tahu personal touch kita, selama kita tahu tujuan kita untuk bikin konten itu apa, kita pasti akan bisa memulainya gitu. Tapi balik lagi berarti lihat lagi kan pengalaman kita apa, yang ingin kita tunjukkan apa, yang ingin kita bagi apa, dan balik lagi tadi value-nya adalah giving ya, gitu, memberi untuk diri sendiri maupun memberi untuk orang lain. Itu yang dari aku ya.
Oke, thank you Kak Kay. Kalau dari Kak Irwan sendiri gimana nih kalau yang content creator secara general yang baru mau mulai tapi bingung dari mana dan nggak percaya diri? Oke, kalau misalnya bingung terus nggak percaya diri, jujur harus tahu dulu sih nggak percaya dirinya di bagian apa. Misalnya, oh nggak percaya diri sama wajahnya kak, gitu. Karena kan kadang kalau konten kan kita harus nampilin muka gitu ya. Atau mungkin nggak tahu nih apa yang aku bisa share gitu. Nah, mungkin bisa dari keisengan dulu sih. Dulu kan aku juga awalnya iseng. Mungkin teman-teman ada yang misalnya latar belakang pendidikan, misalnya paling gampang nih. Misalnya kakak jurusan apa ya contohnya ya, saya jurusan akuntansi gitu, misalnya sharing aja kayak oh cara ngitung, misalnya cara membuat budgeting, misalnya kayak gitu, itu kan juga bisa apa yang sebenarnya dipelajari secara ya sebenarnya itu ilmu-ilmu biasa sih, tapi kan bisa dikemas dengan cara nggak biasa dengan memberikan personal touch tadi gitu. Jadi balik lagi ke apa yang bisa teman-teman lakukan sih, dan sebenarnya dari nyobain dulu dan keberanian buat ngupload dulu sih, karena tadi seperti yang kakek bilang, kamu diem aja ada yang ngejudge, apalagi kamu berisik gitu ya, dan itu ya nggak masalah gitu, dan kamu salah, kau bener aja ada yang masih ngejudge salah gitu ya, apalagi kamu salah gitu, jadi kayak ya just take the risk aja gitu loh, dan asal kita bisa tanggung jawabnya, asal kita bisa mengusahakan yang terbaik gitu. Masalah nanti kayak packaging kontennya seperti apa gitu, carilah yang paling suitable dengan kamu. Kayak menurut aku sekarang banyak aplikasi editing, banyak aplikasi rekam, bahkan rekam dari HP aja juga udah cakep gitu ya. Jadi kayak memang sebenarnya banyak cara sih untuk nyobain gitu. Dan masalah takut digunjing gitu, aku juga pernah sih waktu awal-awal gitu ya sama teman kantor dicengin lah, dicie-ciein, tapi kayak ya sekarang mereka juga udah nggak kayak gitu lagi kok, hehe gitu. Jadi kayak eh ya just cobain aja sih, dan berawal dari apa yang memang udah ada dalam diri kamu dulu gitu. Ya, thank you Irwan. Mungkin kalau aku boleh tambahin, tadi aku setuju banget sama Irwan. Kalau mungkin, dan kayak kakek juga tadi sempat bilang, tahu dulu apa yang kita suka dan coba dari situ gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita boleh ganti gitu ya persepsi kita tentang sosial media bukan sebagai ajang kompetisi gitu ya. Tapi buatlah itu sebagai wadah untuk berekspresi sebenarnya. Mungkin dari mindsetnya itu harus di-rewire dulu ya dari kitanya untuk bisa menjadi seorang content creator gitu menurut aku. Oke, mungkin aku mau remind juga nih buat teman-teman jangan lupa untuk isi presensi dan feedback di link yang udah di-share sama Dila biar kalian bisa dapat sertifikat dari event ini ya. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan untuk Tokopedia Affiliate nih. Untuk Tokped Affiliator, ini aku yang nanya bukan sih? Aku ya. Paling laku lewat media apa ya biasanya? Sosmed, itu WhatsApp, Facebook, atau yang lain? Thank you. Oke, ini mungkin aku yang jawab ya, kan berkaitan sama affiliate Tokopedia. Jadi, ini teman-teman nih kan di sini banyak yang udah daftar Tokopedia affiliate. Jadi, kalau ditanya platform apa yang paling laku, nah sekarang ini banyak banget affiliate kita tuh yang share-nya di WA loh. Malahan kayak ibu-ibu, terus kayak orang-orang yang bukan KOL di sosmed tuh malah banyak banget komisi affiliate-nya. Jadi teman-teman nggak usah cemas banget. Teman-teman tinggal share aja di grup WA keluarga, temen geng SMA, atau enggak grup RT RW itu boleh banget. Jadi sekarang tuh mau share link aja, mau jadi influencer tuh nggak harus jadi KOL, followersnya banyak, kontennya WOW itu nggak perlu banget. Teman-teman cuma tinggal daftar Tokopedia Affiliate, share link aja tuh teman-teman bisa nge-influence loh. Contohnya kayak mama aku aja gitu. Kalau mama aku beli misal minyak murah, kemarin kan ada minyak di Tokopedia, udah mamaku share linknya gitu ke tetangga-tetangga, itu bisa teman-teman mamaku tuh langsung beli gitu. Jadi kayak mamaku juga jadi influencer walaupun dia bukan KOL gitu. Jadi teman-teman nih mau share apapun tuh bisa banget, yang penting teman-teman niat dan sama kayak tadi sudah dijelasin sih, kayak konsisten aja gitu. Itu sih penjelasan soal platformnya gitu Kak Kristi. Oke, Shefi, thank you. Oke, I think that's about it untuk hari ini ya. Terima kasih banget buat teman-teman. Aku kembaliin ke teman-teman dari Tokopedia, Shefi dan Dila. Oke, Kak, ini ada satu pertanyaan nih, Kak. Ini relate banget sama aku sih. Jadi, ada dari Kak Daus nih. Dia tuh tanya, kan dia kerja di bidang digital marketing. Ini mungkin juga relate sama teman-teman konten kreator yang lain. Pasti kan pas bikin konten sering merasa marah, terus sering merasa kayak galau, kok capek gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak gimana cara
ada solusi nggak sih gimana caranya mengatasi hal tersebut? Karena kadang merasa overdose gitu buat kerja dan tekanan bikin konten gitu. Nah, ada nggak sih kayak tips and triknya gitu? Mungkin boleh dari Kak Kay sama Kak Wanja juga share pengalamannya gitu. Ini terakhir ya. Siapa duluan nih, Wanca? Silakan kakek dulu. Oke. Oke, terima kasih ya. Untuk mengelola emosi gitu ya. Banyak banget sih sebenarnya caranya, tapi salah satu hal yang paling penting adalah semua emosi itu perlu dikeluarkan. Nah, aku jadi kepikiran si TSH ini, dia punya jurnal kan, itu salah satunya juga cara kita mengenali diri sendiri, cara kita membangun habit yang baik. Nah, hal-hal seperti ini bisa dipakai untuk kita ngeluarin emosi kita, termasuk pakai journaling tadi. Atau sebenarnya apapun ya, kalau misalkan laki-laki mungkin kurang suka journaling gitu ya, luapkan aja emosi itu dulu. Capek boleh kok, siapa yang nggak ngebolehin kita capek gitu kan. Kemudian pengen marah, boleh kok marah itu bukan sesuatu emosi yang perlu kita hindari juga. Luapkan semua itu dan bisa curhat ke teman, bisa dengan kita berolahraga, atau bisa dengan cara-cara journaling, cara apapun yang cocok buat teman-teman ya. Setiap kali ada emosi yang besar, dikeluarkan dulu. Itu yang paling penting. Yang kedua, baru kita lihat lagi. Emosinya udah dikeluarin kan, gitu. Kita lihat lagi. Aku nggak nyaman atau ngerasa big feelings ini karena apa ya? Apakah karena terhina sama atasan gitu dengan caranya negur, atau karena aku tadi overwork gitu jadinya nggak punya waktu istirahat, yang wellness-nya jadi nggak balance gitu kan? Atau karena apa nih? Setelah semua emosi itu dikeluarkan, kita bisa lihat lagi dengan lebih objektif, oh ternyata emosiku ini sering muncul atau banyak muncul emosi-emosi ini karena ada hal-hal yang tadi tuh. Tapi kalau masih banyak banget gitu ya emosinya, mungkin bisa ke psikolog ya atau profesional lain gitu. Artinya kita bisa lihat kan ada pola apa sih di sana gitu. Kadang juga kan kita sering marah tapi kita nggak tahu apakah benar karena overwork atau enggak. Kita nggak tahu juga di sana. Kalau emang nggak bisa dikelola sendiri dengan sudah mengekspresikan dan sudah mencoba cara-cara yang umum gitu ya, kayak breathing, mindfulness gitu, belum bisa juga coba cari pertolongan profesional. Karena sekarang makin banyak kan ya, seeking help itu mudah banget gitu. Ada banyak platform juga untuk bisa mencari bantuan untuk mengenali diri kita sendiri. Tapi yang paling penting adalah semua emosi itu diterima dan dikeluarkan. Gitu. Oke, dari Wanca mungkin. Kalau dari aku, tadi kan kakek sempat ngomong soal journaling. Iya betul nih, itu bisa buat jadi salah satu metode untuk bisa mengenali penyebab dan baik lagi mindful gitu ya. Tapi salah satunya sebenarnya kalau aku pribadi, caranya aku buat ngeluapin emosi adalah dengan berkonten. Jadi kayak sebenarnya kontennya tuh nyambi gitu loh guys. Jadi jujur sebenarnya 50% lah dari konten yang aku buat itu juga bagiannya tuh curhatan aku gitu loh. Jadi kayak sekalian ngonten sekalian curhat jadi emosinya keluar semua tuh gitu. Dan kalau dari yang aku baca dari Kak Daus nih tadi kan bilang merasa marah ya, nah itu marahnya perlu diketahui dulu tuh kenapa, apa karena influencer yang diasisteni kah atau mungkin karena di kerjaan kah gitu. Terus kalau dari pengalaman aku pribadi memang sebenarnya dulu aku kerja full time dan ngonten juga dan baru mulai, walaupun baru mulai itu berasa sih kayak lumayan capek ya Bun gitu, lumayan bisa ya istilahnya kayak burnout gitu kalau istilah zaman sekarang, dan kayak hustle gitu, kayak hidup tuh kerja mulu, ketika kita nggak kerja tuh rasanya kayak buang waktu, buang umur gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi sih, aku ingat lagi kalau misalnya istirahat liburan itu tuh bukan suatu istilahnya bukan suatu hadiah gitu loh, yang memang kita perlu, emang kita butuh, emang butuh istirahat, butuh juga sekali-sekali refreshing, butuh juga main gitu ya. Dan jangan sampai kita menganggap oh kita harus kerja dulu nih baru boleh istirahat. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Dan aku juga pernah sih kayak break 2 minggu lebih malah itu dari bersosmed gitu ketika aku lagi sakit gitu ya, dan memang aku harus prioritasin dulu nih apa yang beneran ada, dan aku harus prioritasin kehidupan nyata aku gitu. Dan karena badan ini kan yang nempel gitu kan, kalau keluar bisa pergi gitu, jadi kayak ya nggak masalah gitu ketika kita memang harus memprioritaskan beberapa hal yang bukan istilahnya bukan kerjaan ataupun bukan konten ataupun bukan dunia digital gitu. Dan salah satunya adalah ya mengontrol emosi tadi gitu sih dari aku gitu.
Oke, mungkin thank you banget Kak Wanja, Kak Kristi juga, sama Kak Kay juga udah share topik yang menarik di sore ini. Aku yakin setelah ikut aku share hari ini, teman-teman di sini, member-member Akademika Tokopedia bisa lebih insightful, lebih dapat kayak, oh kita tuh kalau mau jadi content creator tuh juga harus peduli loh sama wellness kita sendiri gitu. Thank you banget ya Kak, insightful banget buat kita semua. Oke, tadi kita udah denger nih ada yang tanya, kayak gimana sih cara mulainya untuk mengendalikan emosi. Kita punya challenge khusus nih buat teman-teman. Jadi teman-teman bakal dapat journaling book buat teman-teman buat kayak mengatur gimana caranya emosi kalian tuh lebih calm gitu kalau jadi content creator. Boleh next ya. Nah, ini ada social media challenge sih buat teman-teman. Jadi social media challenge ini bakal kasih. Oke, kayaknya nih dari Sevi ada gangguan, jadi mungkin boleh dari aku ya teman-teman untuk share. Oke, udah Sep atau bisa dilanjut atau Kamu aja. Oke teman-teman, nah jadi lanjutin dari yang Chevy tadi nih, kita ini ada social media challenge. Nah, syarat dan ketentuannya untuk teman-teman bisa dapetin the self reflection journal. Yang pertama, teman-teman nih bisa edit sekreatif mungkin nih produk dari the self hack yang ada di link bit.ly/foto produk TSH. Ntar juga aku akan kirim di Telegram group dan di WhatsApp group. Dan juga teman-teman nih bisa bikin kontennya itu dalam berupa IG Reels atau Stories atau Feeds atau TikTok dengan durasi video minimal itu 15 detik dengan maksimal 60 detik, atau kalau misalnya teman-teman pengen dalam bentuk foto atau carousel kayak gitu minimal 2 slide. Dan juga jangan lupa untuk follow dan tag Tokopedia affiliate dan juga ada self hack, dan juga cantum ini hashtag AKTXTSH biar ntar dari tim AKT nih bakal mudah buat nemuin konten-konten yang udah teman-teman bikin. Dan juga pastinya nih, karena kita berkaitan dengan affiliate, teman-teman juga pastinya untuk share link affiliate produknya TSH. Nah, challenge-nya ini berlaku dari hari ini sampai tanggal 30 September dan pemenangnya akan diumumkan di 5 Oktober. Dan teman-teman bikin konten semenarik mungkin, sekreatif mungkin biar bisa dapetin bukunya The Self Hack. Dan juga contohnya nih, misalnya teman-teman bikin dari foto yang udah aku kirim nih dari link bit.ly tadi, teman-teman bisa edit foto produknya semenarik mungkin, misalnya dalam bentuk doodle, atau misalnya teman-teman lagi bikin ngedit foto produknya, terus teman-teman bikin konten recording stopped gitu. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Nah, aku lanjutin lagi. Dan juga misalnya teman-teman sambil ngedit foto produknya TSH tadi, sambil kasih tahu nih edukasi dari manfaat journaling book itu sendiri apa sih. Nah, boleh ya teman-teman untuk dibikin nih sosial media challenge-nya dari hari ini sampai tanggal 30 September. Dan dilanjut juga teman-teman nih, tadi aku udah ngechat ya, jangan lupa untuk isi presensi, boleh banget diisi untuk yang belum, karena teman-teman akan mendapatkan sertifikat juga. Dan juga ini akan buat jadi mungkin ntar kita di next selanjutnya, event selanjutnya bakal datengin pemateri-pemateri atau topik-topik yang teman-teman pengen nih gitu ya. Dan juga di next event nih di minggu depan kita akan ada ngobrol santai bareng affiliate, yaitu ada Kak Juan Jojo dengan topik yang menarik, yaitu kategori konten tepat perhatian followers didapat. Nah, ntar juga akan ada gift card senilai 250.000. Dan juga lagi ada campaign kita nih yang berjalan, yaitu ada kebun ubi. Nah, teman-teman yang pengen ikutan lagi nih, ada kebun ubi, cus buruan sekarang juga untuk ikutan campaign-nya. Nah, dan jangan lupa juga nih Kak, teman-teman semua untuk follow channel kita, ada YouTube dan juga ada grup Facebook grupnya AKT. Dan juga teman-teman pokoknya kalau misalnya ada yang ketinggalan nih tadi baru join buat acara kita, ntar teman-teman bisa nonton siaran ulangnya di YouTube-nya AKT.
Nah, dan juga untuk teman-teman yang penasaran di grup HAK itu ngapain aja, boleh nih buat di-scan untuk gabung di grupnya The Self Hack. Oke, mungkin sekian aja nih. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita boleh foto-foto dulu ya, teman-teman. Boleh di open cam semuanya, biar kita ada sesi foto-foto dulu. Nah, oke, semua udah pada open cam. Oke, ayo nih, kakak-kakak boleh banget untuk open cam. Oke, pada gaya ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nyempetin nih waktunya untuk datang ke dalam acara ini. Oke. Thank you Kak Kristi, Kak K, Kak Irwan, thank you banget semuanya. Kak Nina juga, thank you banget ya Kak. Oke, bye-bye teman-teman semua. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye. Happy weekend. Iya, Weekend. Dadah. Thank you. Keren-keren semua kalian. Semangat ya ikutan. Jadi pengen ikutan juga loh. boleh banget kalau challenge-nya boleh banget. Ditunggu ya Kak. Buat yang nonton dong. Thank you kakak-kakak. Oke, Thank you. aku end aja ya Kak berarti. Oke, bye. Thank you Kak Kristi. Thank you Kak K. Bye guys. Thank you semuanya. Bye, ketemu lagi nanti ya. Yo, see you. Bye.